Presiden Prabowo terus menginstruksikan penghematan anggaran di kementerian dan lembaga. Targetnya lebih dari 300 triliun rupiah. Sebagian besar dana yang dihemat akan digunakan untuk program prioritas Presiden. Nah, namun di tengah penghematan ini publik dibuat heboh dengan pelantikan staf sus salah satunya pesohor Deddy Corbuzier. Lalu, apakah penghematan ini murni untuk kesejahteraan rakyat? Inilah Kopi Pagi, hemat anggaran tapi staf sus tambah terus. Ya saudara, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. Prabowo menargetkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga pada 2025 dapat membuat negara hemat lebih dari 300 triliun rupiah. Ya, dan pemangkasan anggaran ini membuat sejumlah kementerian dan lembaga berpikir keras melakukan pengetatan atau efisiensi. Dengan begitu banyak pengeluaran yang harus dihemat dan tentu berdampak ke masyarakat. Sebagai contoh saudara, salah satunya diungkapkan oleh Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Jika efisiensi anggaran berpotensi menyebabkan kenaikan uang kuliah di perguruan tinggi. Ya saudara, dan di tengah upaya penghematan anggaran muncul pertanyaan dari publik. Kenapa Presiden Prabowo Subianto tidak memangkas kementerian lembaga di Kabinet Merah Putih yang dinilai terlalu gemuk? Apalagi baru-baru ini publik dibuat heboh dengan pelantikan Deddy Cahyadi alias Deddy Corbuzier sebagai salah satu staf khusus Menteri Pertahanan. Saudara, selengkapnya bersama saya Rama Ditya Domas dan juru kamera Yusuf Fajar. Kita bahas dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Keinginan Presiden Prabowo melakukan penghematan anggaran menuai polemik. Pemerintah menargetkan efisiensi anggaran untuk APBN 2025 sebesar 36,69 triliun rupiah. Dengan target penghematan yang signifikan, sejumlah kementerian dan lembaga terpaksa juga harus berhemat. Dampaknya pun mulai terasa. Salah satunya di Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN. Lampu-lampu di ruang lobi Kementerian ATR BPN tidak menyala terang seperti sebelum ada instruksi penghematan anggaran dari Presiden. Begitupun dengan mesin pendingin di area lobi, tidak semua dinyalakan. Layar digital atau videotron yang biasa menampilkan gambar atau video tampak mati. Itu dari sisi operasional gedung, yang belakangan viral di media sosial, yakni pemberhentian tenaga lepas atau freelancer di lembaga penyiaran publik RRI dan TVRI. Salah satu di antara mereka curhat di hari terakhir yang mereka bekerja. Ketika pagi hari, Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak. Tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Karena ternyata orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah Bapak lakukan. Kota Jember yang mendadak kotor dipenuhi dengan sampah. Belakangan viral juga di media sosial. Tumpukan sampah dibiarkan berserak di jalanan utama kota Jember. Setelah diusut, ternyata ini merupakan imbas dari pemberhentian 336 petugas kebersihan yang berstatus sebagai tenaga honorer. Ratusan petugas kebersihan honorer itu terpaksa dirumahkan karena Dinas Lingkungan Hidup Jember sudah tidak memiliki anggaran untuk menggaji mereka. Untuk saat ini ada 336. Kita masih menunggu aturan yang ada, sehingga untuk sementara teman-teman itu kita beri kebebasan untuk kita rumahkan atau tetap bekerja, tetapi kita belum bisa memastikan untuk honorariumnya. Ancaman merumahkan pegawai honorer juga diungkap juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar.
Mukti menyebut, dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan, Komisi Yudisial akan merumahkan pegawai honorer dan hanya mampu membayarnya hingga Oktober 2025. Sementara itu, dalam rapat kerja bersama antara Komisi 10 DPR RI dengan Mendikdasmen, Mendiktisaintek, dan Menteri Kebudayaan, Mendiktisaintek Satrio Sumantri Brojonegoro mengkhawatirkan jika pengurangan anggaran di kementeriannya bisa menyebabkan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Anggaran atau pagu pendidikan di kementerian kami seyogyanya dikembalikan pada porsi awal, terutama untuk belanja pegawai dan belanja sosial. Untuk yang kelembagaan juga kami berharap dukungannya untuk tetap mampu memberikan pelayanan pada perguruan tinggi supaya tidak terjadi kenaikan UKT. Beragam dampak dan kemungkinan dampak yang terjadi dari penghematan anggaran tadi membuat khawatir sejumlah pihak. Meski demikian, Presiden Prabowo tetap kekeh ingin anggaran dihemat, termasuk dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kunjungan kerja, seminar, FGD, forum group discussion. Apa yang mau didiskusikan? Rakyat perlu irigasi, bikin irigasi. Rakyat perlu pupuk, adakan pupuk. Rakyat perlu bibit, kasih bibit. Sekolah perbaiki sekolah. Tidak usah seminar lagi. Ya. Kita sudah menghemat 300 triliun. Senang. Program-program tetap jalan, perlindungan sosial tetap ada yang disentuh. Apalagi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial tidak ada yang disentuh. Di tengah upaya pemerintah menghemat anggaran, publik dibuat heboh ketika Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melantik sejumlah staf khusus dan asisten khusus. Satu nama yang dilantik yakni Pesohor Deddy Corbuzier. Selain diambil sumpah jabatan, Deddy juga menerima penghargaan Satya Lencana Dharma Pertahanan. Deddy Corbuzier diperkirakan mendapat total gaji dan tunjangan senilai 24 hingga 27 juta rupiah per bulannya. Meski dasar hukum pelantikan staf sus sudah sesuai dengan keputusan Presiden, urgensi pelantikannya tetap saja dipertanyakan. Pengangkatan staf sus ini tentu dianggap paradoks, ya, dianggap bertolak belakang dari keinginan pemerintah yang ingin melakukan efisiensi. Efisiensi itu tentu harus ada pemangkasan-pemangkasan. Efisiensi itu tentu harus ada pengurangan-pengurangan personil. Entah itu apa personilnya, termasuk staf sus, utusan khusus, dan seterusnya. Karena bagaimana mungkin mau melakukan penghematan dan efisiensi kalau penambahan tenaga, penambahan staf itu masih terus dilakukan. Maka tidak mengherankan kalau kemudian pengangkatan Deddy sebagai staf sus itu ya selalu menimbulkan pergunjingan hingga saat ini. Ya, saudara, lantas bagaimana masyarakat menyikapi kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang tentu tujuannya adalah untuk memuluskan program prioritas termasuk makan bergizi gratis. Dan berikut, saudara, komentar beberapa warga terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tentu ini dampaknya cukup berdampak terhadap masyarakat luas. Ya, menurut saya, Pak, nggak apa-apa sih dipotong anggaran, asalkan kita masyarakat kecil tidak terdampak. Menurut saya sih tidak setuju sih. Iya, karena ya dari efisiensi ini kan kita bisa lihat terakhir-terakhir juga ada pengurangan PHK lah, pengurangan tenaga kerja segala macam. Saya sih lebih care ke pengurangan kabinet ya. Sekarang kabinet gemuk tapi anggaran nggak ada, itu buat apa juga gitu kan. Sekarang kalau untuk efisiensi anggaran itu kan dampaknya cukup luas juga ya terhadap karyawan, pengurangan karyawan segala macam kan. Mungkin tidak memperhatikan rakyat-rakyat yang kalangan menengah dan ke bawah, mungkin yang padahal yang paling terdampak itu mereka-mereka yang di kalangan pekerja itu. Apalagi belakangan kan ada yang efisiensi yang sampai ada yang di PHK segala macam. Itu jadi kayak mereka mungkin tidak terlalu memperhatikan kebagian itu ya. Jadi kayak apalagi dengan makan bergizi gratis tersebut, anak-anaknya iya dapat
makanan, dapat konsumsi yang layak, tapi orang tuanya itu. Sesuai dengan instruksi Presiden soal efisiensi, pemerintah memangkas anggaran sejumlah kementerian dan lembaga. Ya saudara, pengetatan anggaran tentu baik untuk menekan belanja negara agar tidak boros, sehingga anggaran yang dihemat bisa digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Namun harus perlu dipertimbangkan matang-matang saudara, dan tentu ini harus melalui beragam studi kasus. Ya saudara, selanjutnya kita saat ini harus menanti bagaimana dan sejauh mana keberhasilan dari kebijakan pengetatan anggaran dari pemerintah dan sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat luas. Dan saudara, sekian Kopi Pagi kali ini. Saya Ramaditya Dumas dan juru kamera Yusuf Fajar pamit. Sampai jumpa. Salam SCTV.